Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh kita mengucap syukur hari baru dikaruniakan kepada kita semua, agar kita dapat menikmati anugerah demi anugerah yang dicurahkan Yesus dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum bersama-sama kita mendengar suara Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Hari yang baru dikaruniakan kepada kami semua. Kami ada sebagaimana kami ada sekarang, itu semua karena anugerah Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Mengucap syukur untuk kesehatan yang baru, semangat yang baru, khidmat yang baru, untuk kami dapat melangkah menjalani sepanjang hari ini dengan pertolongan, perlindungan dari Yesus Kristus. Berkati untuk Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger yang pagi hari ini bersama-sama kami akan merenungkan firman Tuhan. Kau berkati kami semua untuk mengerti firman Tuhan yang kami dengar, kami pelajari, dan menjadi tuntunan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, di dalam sebuah tradisi desa-desa yang ada di sebelah tenggara negara Tiongkok, para orang tua memakaikan kepada anak-anak kecil mereka topi anjing atau topi yang punya karakter wajah anjing. Mereka melakukannya sejak berabad-abad yang lalu. Ini sudah menjadi tradisi di desa-desa di mana anak-anak kecil, terutama ketika mereka masih bayi, para orang tua akan memakaikan topi kepada anak-anak mereka meski ada di rumah atau mereka ada di keseharian di lingkungan rumah, selalu memakaikan topi anjing ini kepada anak-anak mereka. Tentu ada satu sumber, satu awal bagaimana tradisi ini mulai muncul. Alkisah diceritakan ada dua orang kakak beradik dalam sebuah keluarga. Kakak beradik ini sudah menikah dan masing-masing menjalani rumah tangga mereka masing-masing. Setelah beberapa tahun, sang kakak dan istri ternyata belum dikaruniai seorang anak. Dalam tradisi orang Tionghoa, ini adalah masalah yang serius, masalah yang besar, menjadi gunjingan masyarakat sekitar. Maka sang kakak dan istrinya menjadi gelisah. Mereka tertekan oleh pandangan dan perkataan warga sekitar mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengadopsi keponakan mereka, mengadopsi anak dari sang adik dan istrinya yang saat itu sudah dikaruniai dua orang anak. Ketika niat ini disampaikan kepada sang adik menolak dengan keras. Dia tidak mengizinkan anaknya diadopsi oleh sang kakak. Karena sang adik mengharapkan harta warisan dari sang kakak itu jatuh kepada dirinya. Tak lama berselang, sang adik meninggal. Dan istrinya dengan susah payah harus membesarkan dua orang anaknya yang masih kecil-kecil. Melihat hal ini, sang kakak kembali menyampaikan niatnya untuk mengadopsi salah satu anak untuk dirawat, dididik, dan dibesarkan. Tetapi lagi-lagi ditolak oleh istri sang adik.
Beberapa tahun kemudian, sang kakak ini bersukacita. Dia bergembira karena akhirnya sang istri mengandung. Sang kakak ini menjadi khawatir. Dia adalah seorang pedagang yang tentu pada saat itu harus banyak melakukan perjalanan untuk memperjualbelikan barang-barang yang diperdagangkan. Harus berhari-hari tentu pada saat itu. Tidak ada alat transportasi. Karena rasa khawatirnya, maka sang kakak ini kemudian berpesan, meminta tolong kepada istri dari sang adik, mendiang adiknya, untuk menjaga, merawat, bahkan membantu apabila menjelang kelahiran. Dan benar, apa menjadi kekhawatiran dari sang kakak, bahwa ketika dia sedang perjalanan bisnis, menjual barang-barangnya sebagai seorang pedagang, sang istri melahirkan di satu hari yang menjelang tengah malam. Istri sang adik ketika menyanggupi permintaan dari sang kakak ipar untuk menjaga dan merawat, punya maksud jahat. Dia tidak ingin harta warisan dari sang kakak ipar itu jatuh kepada anak, maka dia berniat bayi yang dilahirkan oleh sang kakak ipar ini akan dibuang dan digantinya dengan mayat seekor anjing yang sudah dikuliti, dan akan menyampaikan bahwa anaknya lahir cacat dan meninggal. Dia bekerja sama dengan seorang bidan. Menjelang tengah malam, ketika istri sang kakak melahirkan, begitu bayi itu keluar dan lahir, sang bidan kemudian membawa bayi ini keluar tengah malam dan membuangnya di sebuah ladang. Sementara istri sang adik kemudian mengatakan kepada sang kakak ipar bahwa bayi yang engkau lahirkan itu cacat dan mati. Demikian pula yang disampaikan oleh sang bidan ketika dia kembali ke rumah dari sang kakak. Tentu saja istri sang kakak itu sangat berduka karena bayi yang dilahirkannya itu meninggal. Menjelang pagi, sang kakak ternyata pulang sampai di rumah. Dan ketika mengetahui bahwa bayi yang dilahirkan oleh istrinya itu meninggal, dia juga sangat berduka. Suami istri ini menangis kehilangan anak yang mereka sudah nantikan bertahun-tahun dalam kehidupan mereka. Ketika mereka menangis, terdengar di luar rumah seekor anjing yang menggonggong dengan suara keras dan terus-menerus. Sang kakak kemudian keluar membuka pintu, dan segera anjing warna coklat ini menggigit celana dari sang kakak, seolah-olah mengajaknya untuk mengikuti anjing ini. Sang kakak kemudian memahami ketika anjing coklat ini kemudian menggigit dan mengajaknya ke satu ladang. Sang kakak mengikuti kemana lari dari anjing berwarna coklat ini, ke sebuah ladang pada pagi itu. Dan mengejutkan, ternyata sang anjing ini yang berwarna coklat menunjukkan ada seorang bayi yang dibuang di ladang itu. Melihat bayi yang ada di ladang itu,
sang kakak kemudian menyadari ternyata ini adalah anakku yang baru saja dilahirkan, nampak dari bekas tali pusar yang belum terpotong dengan rapi. Maka dibawa pulang ke rumah dan akhirnya warga desa itu mengetahui niat jahat dari istri, adik, niat jahat dari bidan yang membantu. Maka warga desa menghukum berat dua wanita ini. Keluarga sang kakak dan istri begitu bersukacita. Ternyata anak yang sudah dinanti-nantikan itu lahir selamat, sehat, bahkan ditemukan kembali dengan bantuan seekor anjing berwarna coklat yang tidak pernah tahu, tidak pernah dilihatnya, tidak pernah dikenalnya. Tapi entah pada hari itu, dia kemudian datang dan menunjukkan keberadaan bayinya yang dibuang. Untuk menghormati, untuk menunjukkan rasa terima kasihnya kepada anjing yang sudah membantu menemukan bayinya, maka sang istri membuat sebuah topi dan selalu mengenakannya kepada anak yang baru dilahirkannya itu. Apa yang terjadi, warga desa melihat dan kemudian mereka juga bersama-sama kemudian membuatkan topi anjing kepada anak-anak mereka yang masih kecil untuk mengingat kembali bahwa pernah ada seekor anjing yang berjasa untuk menyelamatkan seorang bayi yang baru dilahirkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, Tuhan Allah menciptakan alam semesta ini, bumi dan segala isinya, tidak dengan kemudian membiarkan saja apa yang terjadi di dalam dunia ini. Tetapi Allah terus bekerja menopang, memelihara keberadaan alam ciptaannya. Terlebih setiap manusia. Dan ada banyak peristiwa-peristiwa ajaib, mujizat-mujizat yang mungkin kita pernah lihat, kita dengar di media sosial, banyak terjadi kepada manusia yang ada dalam dunia ini. Entah itu terlewat, terhindar dari kecelakaan, diselamatkan dari bencana alam, atau seperti kisah topi anjing ini. Seekor anjing yang tidak dikenal, tidak pernah dilihat, tetapi dapat membantu menemukan seorang bayi yang dibuang. Allah dengan hikmat-Nya menopang kehidupan umat manusia. Di dalam Yeremia 32 ayat 19 mengatakan demikian. Yeremia 32 ayat 19. Besar dalam rancanganmu dan agung dalam perbuatanmu. Matamu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia, dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Ya, Tuhan Allah melihat akan setiap perbuatan anak-anak manusia. Istri sang adik dan sang bidan yang berniat jahat, yang tersembunyi, toh Tuhan melihat dan kemudian membuka rahasia ini. Dan bagi sang kakak dan istrinya yang menunggu-nunggu, menantikan kelahiran seorang anak,
Tuhan punya rancangan bagi mereka dan dikaruniakan seorang anak. Dengan cara yang ajaib, ada seekor anjing yang menemukan bayi yang sudah dibuang itu. Terlebih, Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, setiap kita orang-orang yang sudah menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus, Allah juga mengasihi kita, menopang, memelihara setiap kita umatnya, umat gembalaannya. Hari demi hari yang kita alami, Tuhan punya cara, Tuhan punya langkah-langkah, Tuhan punya hikmat, Tuhan punya kuasa di dalam melindungi, memelihara keberadaan kita setiap hari. Bahkan dengan caranya yang tidak terduga, kita boleh diingatkan kembali untuk terus mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sobat messenger, milikilah mata iman yang terus tertuju kepada Yesus Kristus di dalam segala kehidupan yang kita alami. Jangan kita kemudian dialihkan dengan berbagai perkara yang menghimpit hidup kita. Tapi bersama dengan Tuhan Yesus, kita bersama-sama melaluinya. Karena itu jangan biarkan hidup kita menjauh daripada Tuhan, tapi dekat dengannya. Maka segala pengalaman yang ajaib seperti topi anjing ini boleh terjadi kepada setiap kita. Tuhan punya cara yang ajaib, yang jauh lebih besar daripada segala pikiran umat manusia untuk membebaskan kita dari segala keterpurukan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami belajar Engkaulah pencipta alam semesta ini dan tidak membiarkan berjalan sendiri. Engkau turut bekerja di dalam segala perkara menopang alam ciptaan, terlebih setiap umat manusia yang berdosa di dunia ini. Ada karya-karya yang indah, yang baik, bahkan ajaib boleh terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak manusia. Terlebih setiap kami yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus, Engkau mengajar kami untuk terus mempercayakan hidup kami, memiliki mata iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, yang memelihara, yang melindungi, yang menjaga, yang menolong dalam setiap kesulitan, tantangan, pergumulan yang kami hadapi. Dan menserahkannya Tuhan, setiap kami, Bapak Ibu, saudara sobat messenger, di dalam sepanjang hari ini, bahkan hari-hari di depan kami, ketika perkara demi perkara kami hadapi, kami harus lalui, Engkau yang memberikan pertolongan, kebaikan, pemulihan bagi setiap kami. Ajar kami terus dekat di dalam keseharian kami, melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui ibadah-ibadah yang kami lakukan. Kami serahkan untuk segala usaha pekerjaan kami, perjalanan kami sepanjang hari ini. Engkau yang melindungi kami dari segala kecelakaan. Kami melakukan segala hal dan Engkau membuatnya berhasil. Cukupkan segala kebutuhan kami sepanjang hari ini.
khususnya di tengah keluarga kami masing-masing. Sembuhkan, pulihkan kami yang sakit, berikan kekuatan, pertolongan, dan khidmat bagi kami yang bergumul, dan hiburkan kami yang berduka, yang kesepian, yang tidak tahu kemana akan melangkah. Tuhan yang akan membuka jalan bagi setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap sekolah-sekolah Kristen yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan pertolongan, setiap proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik di tengah masa pandemi ini, baik yang diadakan secara online ataupun tatap muka. Sungguh Tuhan berikan khidmat bijaksana kepada pemangku jabatan penanggung jawab dari sekolah-sekolah Kristen ini, dengan khidmat daripada Tuhan dapat mengambil kebijakan yang tepat, yang baik di tengah masa pandemi ini dalam melakukan proses pembelajaran. Tuhan berkati para guru, para murid, para orang tua, ada sinergi, perhatian yang sama, sehingga setiap tumbuh kembang anak-anak sempurna dalam segala hal dalam khidmat Tuhan. Berkati untuk setiap peralatan yang digunakan, kurikulum yang digunakan, semua dapat berjalan dengan baik. Setiap anak-anak dibekali untuk masa depan yang indah. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Berdoa khususnya untuk para tenaga medis yang terus berjuang untuk melayani, merawat, menyembuhkan setiap mereka yang terpapar virus COVID-19, bahkan segala sakit penyakit di tengah masa-masa pandemi sekarang ini. Tuhan berikan khidmat, pertolongan, kesehatan, kekuatan, perlindungan, sehingga para tenaga medis ini dalam melayani ada sukacita, dan kesembuhan demi kesembuhan boleh terjadi melalui tangan-tangan yang boleh mengambil bagian di dalam masyarakat Indonesia yang terpuruk sekarang ini. Berkati untuk keluarga-keluarga mereka, Tuhan juga peliharakan sehingga tidak terpapar oleh berbagai virus, bakteri, ataupun hal-hal yang buruk akibat pelayanan mereka di tenaga medis. Ada kesehatan yang Engkau karuniakan. Tuhan berkati untuk proses program vaksinasi yang terus berjalan, yang semakin masif ini. Sungguh kami mengucap syukur ada banyak masyarakat yang akhirnya dapat merespon dengan baik. Tuhan, kami mohon Engkau yang memberikan kepada bangsa dan negara kami ini kekebalan tubuh secara massa, sehingga kami lebih bebas dan leluasa dalam beraktivitas setiap hari. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, untuk menaruh iman percaya kita kepada kuat kuasa khidmat Tuhan yang menjaga, menopang, melindungi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta, senantiasa bekerja menopang keberadaan segala ciptaannya. Terlebih setiap kita umatnya, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan campur tangan mendatangkan kebaikan di dalam segala hal. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.